dengan lapisan tanduk ya. Ini lapisan tanduknya kan kelihatan banget ya, stratum corneum. Jadi kalau kulit telapak kaki yang tebal, perbedaannya sama kulit tipis itu adalah di stratum corneumnya. Kalau kulit tebal, stratum corneumnya sama tebal seperti ini karena dia yang akan melindungi ya lebih ekstra pada bagian jaringan di dalamnya. Ini adalah stratum corneum dari kulit tebal. Di sini kita bisa lihat beberapa lapisan lainnya. Pertama ada stratum corneum, kemudian di bawahnya itu ada lapisan tipis ya. Kalau kita lihat warnanya yang ini, bukan yang ini ya, yang ini, yang gelap. Ini disebut stratum lucidum. Dan di bawahnya tampak seperti bergranular disebut dengan stratum granulosum. Di bawahnya barulah kita temukan stratum spinosum. Jadi kalau pada kulit tipis tadi kan dari stratum corneum langsung ke spinosum ya. Tapi kalau di kulit tebal kita bisa identifikasi ada stratum lucidumnya, kemudian stratum granulosumnya baru ke stratum spinosum. Kemudian baru stratum basalis yang ada di sini. Jadi kalau pada kulit tipis tadi kita membagi stratumnya sampai ke dermis, ya sampai ke retikular. Tapi kalau pembagian stratum pada kulit tebal itu hanya pada epidermisnya. Jadi sampai ke stratum basalis yang ada di epidermis. Kalau di bawahnya sudah masuk ke dermis. Di dermis ini kita bisa temukan banyak jaringan ikat, otot, dan juga reseptor tekanan, reseptor perabaan gitu ya, semua ada di bagian sini. Ada satu reseptor yang berada di papila ya. Ini disebut dengan papila ya. Jadi papilanya menonjol ke arah epidermis, dan di sini kita bisa temukan salah satu reseptor tekanan halus. Disebut dengan corpus Meissner. Jadi dia berada di papila ini. Nah, ke bawahnya lagi kita bisa temukan reseptor lain, tapi tentunya dia akan banyak terkait dengan perabaan yang lebih kasar karena berada di bawah. Baik, untuk kulit tebal itu saja yang membedakan dengan kulit tipis ya pada stratum corneumnya. Tambahan kira-kira dokter tahu? Nggak ketemu itu apa namanya untuk reseptor tekanan. Oh, yang Pacini loh. Faktor Pacini pada ini tidak pada satu. Nah, kalau pada tekanan yang lebih kuat ya, jadi saat kita menekan, mengetahui sesuatu benda itu kasar, halus, gitu ya, itu kan lebih kuat ya tekanannya. Maka akan ada reseptor di bagian dermis ini, tampak berlamela-lamela juga. Ingat tadi lamela tulang ya, jadi mirip seperti itu. Tapi ini sel-sel saraf ya. Ini adalah reseptor saraf untuk perabaan lebih kuat. Kalau pada yang di atas, yang Meissner di atas, ya pada papila karena lokasinya juga lebih superficial, berarti dia untuk perabaan halus. Jadi ini disebut dengan taktil reseptor ya. Jadi kita bisa membaca, misalnya pada orang-orang yang membaca braille itu dia menggunakan reseptor ini, reseptor pada Meissner untuk mengidentifikasi huruf pada buku braille. Tapi kalau untuk yang lebih dalam, ini si reseptornya. Ini adalah reseptor saraf untuk perabaan lebih kuat, disebut dengan faktor Pacini. Baik, ada lagi dok tambahannya? Ada yang terlupa? Udah bagus, komplit. Baik.
Kalau begitu banyak sekali yang sudah kita bahas ya. Jadi waktu kita juga terbatas untuk mandiri, serta ada yang ditanyakan